Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabatkum mislaiha. Awalamma asabatkum musibah qad asabatkum. Jadi pada saat di perang Uhud umat Islam kalah, dan kekalahan itu tidak boleh menjadi sebab mereka bersedih. Apa sebabnya? Karena apa yang terjadi pada umat Islam pernah juga terjadi pada mereka, bahkan 2 kali. Qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Ketika kalian mempertanyakan kenapa bisa kalah, padahal ada Nabi di tengah-tengah mereka. Jadi mereka bukan saja bertabaruk atau berwasilah kepada Nabi melalui doa, tetapi berjumpa, ada Nabi di sana. Jadi sosok Nabi ada di tengah-tengah mereka, tubuh Nabi mereka bisa pegang, suara Nabi mereka bisa dengarkan. Artinya berwasilahnya tidak perlu hanya sekedar doa dan tidak melihat Nabi, tetapi Nabi ada di situ. Lalu kenapa kalah ya? Karena persoalan kalah adalah persoalan dari diri kita masing-masing. Jadi sekaligus ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada gunanya kita bertabaruk, bertawassul, tapi kalau syarat sebab akibat kita tidak penuhi, tidak akan pernah terwujud. Kita bertabaruk, pergi ziarah ke berbagai tempat manapun yang kita anggap sebagai paling bagus, bahkan ke Mekah dan Madinah, tapi kalau kita sendiri tidak bekerja keras, ya tidak bisa dapat apa-apa. Jadi itu adalah contoh yang paling nyata. Ini adalah Nabi berada di tengah-tengah mereka, suara mereka ada, wahyu bersama dengan Nabi, dan Nabi adalah merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi adalah merupakan khairul anam, khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia, tetapi tetap saja kalah. Kenapa ya? Karena Al-Quran mengatakan qul huwa min indi anfusikum, itu adalah dari diri kalian sendiri. Jadi tidak bisa kita mencari sebabnya pada Tuhan atau pada Nabi kalau kita sendiri yang tidak melakukan syarat untuk menang. Jadi ulangi, kita bisa menang tidak karena doa. Kita perlu berdoa, tetapi doa itu adalah merupakan pendorong spiritual. Tetapi secara zahirnya adalah syarat harus dipenuhi. Syarat sebab-sebab lahirianya harus dipenuhi. Nabi Musa saja dikejar akan dibunuh, lari. Ingat, Nabi Musa lari. Apa itu lari? Ya menghindar daripada kejaran Firaun. Dia tidak pasang badan sambil berdoa ke langit, ya Allah, lihat Firaun akan membunuh kami, binasakanlah Firaun. Kan Nabi Musa diijabah doanya, tapi tidak melakukan itu. Nabi Musa lari, nanti kemudian benar-benar berpasrah secara total kepada Allah ketika terbentur di Laut Merah. Hal yang sama terjadi pada Nabi Nuh. Nabi Nuh diperintah Tuhan untuk bikin perahu di atas gunung. Tidak diajarkan doa, wahai Nuh, nanti kalau datang air bah, bacalah doa ini, ajarkan kepada umatmu, masing-masing membaca, lalu kemudian mereka bisa berjalan di atas air. Kan bisa saja mereka berjalan di atas air, tetapi yang dipenuhi adalah sebab lahiriah, yaitu buat perahu, buat bahtera. Begitu juga misalnya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu ketika kena penyakit parah, lalu kemudian bagaimana cara kemudian sembuh? Ya Tuhan memang mengatakan ada air, tetapi tetap Tuhan mengatakan, wahai Nabi Ayub, kamu sentak-sentakkan kakimu ke dalam tanah itu. Jadi tetap harus ada hukum lahiriah. Dia sudah sakit tapi masih tetap disuruh menyentak-nyentakkan kakinya supaya air itu keluar dari dalam tanah. Hal yang sama terjadi pada Maryam. Maryam adalah melaluinya Allah melahirkan Nabi besar. Melalui Maryam Allah kemudian mengutus Nabi besar, yaitu Nabi Isa, dengan mujizatnya luar biasa. Tetapi ketika Maryam akan melahirkan, supaya tidak dinistakan dan tidak dilempari batu, Tuhan mengatakan kamu harus tinggalkan mereka, kamu harus keluar dari kota kamu, nanti di sana kamu harus bersandar di bawah pohon kurma. Nah, supaya buah pohon kurma itu jatuh, kamu harus tarik-tarik daunnya. Jadi tetap harus ada usaha lahiriah, tarik daunnya. Tidak cukup dengan berdoa, ya Tuhan saya lapar, tiba-tiba buah kurma jatuh. Semua ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita agar kita tidak mengandalkan diri, tidak menyandarkan aspek-aspek zahiriah pada batiniah, zahiriah, seperti itu. Jadi masing-masing ada tempatnya dan tidak boleh kita kacaukan. Tidak bisa kita, karena kita
menderita, kita kemudian hanya mengandalkan doa saja, kita juga harus berikhtiar. Kalau kita sakit, kita harus datang ke rumah sakit, baru berdoa, seperti itu. Kalau kita misalnya tidak punya harta benda, tidak punya uang, ya kita harus bekerja keras, berdagang, bekerja sama orang, bertani, nelayan, pergi ke laut, baru berdoa. Baru baca doa, Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban wa ilman nafi' wa amal mutaqabbal. Seperti itu. Jadi harus dikombinasikan antara usaha spiritual dan usaha lahiriah, usaha sebab akibat. Seperti yang kita lihat di Iran, ya mereka kerja keras, membuat penelitian, membuat senjata yang sangat canggih, baru bisa menggetarkan musuh-musuhnya. Tidak cukup dengan berdoa saja. Kita sampaikan ini karena ada masih banyak di antara orang kita yang selalu hanya ingin mengambil jalan pintas. Seakan-akan dunia ini bisa dirubah hanya dengan aspek-aspek spiritual toh saja. Ingat, aspek spiritual toh saja. Jadi kita harus mengkombinasikannya. Maka begitulah dikatakan dalam ayat ini kemarin. Allah mengatakan, "Qul huwa min indi anfusikum," ya, kamu kalah karena kamu sendiri yang salah. Gak bisa disalahkan kepada Nabi, gak boleh menyalahkan Tuhan. Tuhan, kok ada Nabi di tengah-tengah kita? Ya, kok kenapa kita bisa kalah? Ini adalah fakta Bapak Ibu yang saya berbahagia, yaitu tercatat bukan saja dalam lembaran sejarah, tapi tercatat dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ini, dan ini panjang sekali diceritakan tentang Uhud. Ini kan masih Uhud, ini masih perang Uhud, yang merupakan kejadian yang memilukan. Nabi ada di sana, Nabi luka, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga luka di sana karena pengkhianatan beberapa di antara mereka.